hubungannya dengan menulis dan traveling itu memang sangat jurnalistik. Ada yang perlu tanya-tanya, monggo kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya di sana mau apa dan pulangnya kapan? Kalau lagi backpack. Saat saya yang kelima, yang keenam, ini paling agar kita punya network yang luas, karena di dalam network itu artinya 10 tahun lagi kita nggak pernah tahu orang itu jadi apa. Yang dari Kalimantan mungkin sudah jadi bupati, wakil bupati, DPR. Yang dari Jakarta sudah jadi ketua partai, jadi menteri, jadi apa. Jadi 10-15 tahun lagi negeri ini adalah teman-temanmu yang seusia sekarang. Nah, semakin banyak yang Anda kenal karena perjalanan ke kampus lain, kunjung ke UGM, kunjung ke UMJ, kunjung ke IAIN, kunjung ke ini, dan mereka akan jadi tokoh-tokoh di masanya, maka di masanya Anda akan terreferensi secara langsung, tergeret, terdongkrak otomatis. Ya saya kaya sama Pak Dokter, ini juga begitu. Ini karena pertemanan yang lama di pertengahan zaman reformasi gantung Soeharto itu. Jadi beliau sudah profesor, ketemunya pun susah kalau di Jogja, ketemunya di Jerman. Yuk, nanti kalau janjian kan keren gitu. Yuk kita ketemu di mana? Ketemu di London aja. Yuk mapi di mana? Hong Kong. Kan enak gitu. Jangan mapi di mana? Matoa. Apa Bento atau apa? Dekat sini. Hah? OTK. Nah, gitu-gitulah. Di upgrade ya mimpinya. Yuk nanti 5 tahun lagi kita ngopinya di Singapura, ngopinya di Hong Kong, ngopinya di itu. Kalau dipasang sejak sekarang kun fayakun tuh kejadian tuh. Karena setiap doa, kata Nabi, setiap kata adalah doa dan setiap doa pasti dikabulkan. Hanya nunggu waktu proses semesta ini memutar dan mempertemukan pada momentumnya. Ya. Yang ketujuh, traveling itu buat saya investasi. Kelihatannya buang duit tapi tidak. Kenapa? Ada 2 hal di sini. Satu, ya, semua ingatan itu bisa dituliskan dan nanti bisa menjadi buku. Buku kalau bagus mungkin ada produser film akan kontrak untuk jadikan film. Yang kedua, sumber pahala. Sumber apa? Pahala. Kenapa? Apa yang sudah kita alami ketika mengunjungi tempat-tempat lain, negeri-negeri orang itu, kalau ada orang bertanya, kita bisa jawab karena kita tahu bisa memberi panduan yang tepat. Dan itu adalah sedekah kita untuk orang-orang yang bertanya. Ini namanya investasi. Oke, kita masuk sekarang ragam traveling atau cara-cara traveling. Saya membaginya seperti ini. Kalau Anda punya duit, suatu saat pengen manja, duduk manis, Anda bisa ikut tur. Tapi saya tidak ingin bicara yang itu. Ya, saya punya travel, saya ngurusi orang-orang yang punya duit kayak gini untuk jalan ke Eropa. Yang kedua, nih, Anda bisa tempuh dengan menjadi backpacker. Ya. Ini nggak terlalu menuntut banyak duit, bahkan kadang memang tidak memerlukan duit. Nanti saya tunjukkan caranya. Ya, saya sering memakai ini juga. Cara cari peluang gratis. Jadi selain backpackeran yang masih pakai duit, sebetulnya ada cara-cara kalau kita mau jalan-jalan itu bisa tidak pakai duit, malah kadang dapat duit. Gimana caranya?
Perlu ditunjukkan? Oke. Ini keliru, bukan W, tapi V ya, Wina. Iya benar, VWI Moon. Misalnya, ada yang sudah pernah ikut ini? Simulasi sidang PBB untuk siswa atau mahasiswa. Mumpung semester 1, semester 3, semester 4, cari informasi tentang WIMUN, kompetisi WIMUN. Ini di Wina kalau WIMUN ini. Kalau ada juga di New York, ada juga di Nairobi. Jadi UN-nya itu United Nation. Simulasi sidang PBB yang dilombakan oleh mahasiswa-mahasiswa boleh diikuti mahasiswa seluruh dunia. Tidak harus pinter banget bahasa Inggris. Yang penting understand. Orang ngomong dia paham. Biasanya bikin makalah 5-10 halaman tentang isu-isu global, lingkungan, urban, kemiskinan, perubahan iklim dan lain-lain. Anda kirim, kalau menang Anda bisa ke Wina, bisa ke New York. Kata kuncinya WIMUN atau MUN, MUN, karena MUN ini kantor PBB ada 3 di Nairobi di Afrika, kemudian di Wina, Austria, sama di New York. Anda bisa dapat di 3 tempat itu. Ya, modalnya apa? Otak, pemikiran, dan ini keren. Sekali Anda bisa diundang ke sana, artinya langsung punya network teman-teman mahasiswa seluruh dunia, 250 negara. Bisa berempat, satu makalah bisa berempat. Terbang ke Wina. Yang kedua, selain bisa ikut kompetisi, kalau Anda jeli, banyak embasi itu selalu kalau ulang tahun atau negaranya lagi ada acara apa, itu sering membuat lomba menulis tentang negara itu. Misalnya Korea Selatan, itu biasanya 10 esai terbaik akan kami ajak keliling Korea Selatan melihat ikon-ikon kemajuan Korea. Tahun kemarin Rusia sudah bukan bebas visa ya bebas visa lah gampangannya untuk paspor Indonesia. Itu juga bikin yang namanya lomba menulis tentang negara mereka. Apa sih persepsimu tentang Rusia? Tahun kemarinnya Jepang juga mengadakan itu, lomba menulis esai. Cari informasinya di Google, cari informasinya di grup-grup lomba menulis. Bisa pakai yang namanya ikut lomba film dokumenter. Ini di SAP ini tahun 2020 pemenang lomba film dokumenter untuk kompetisi se-Eropa dan masuk 10 besar dan dapat undangan ke Polandia. Jadi filmnya tentang sawah yang terkikis di Bantul tergusur menjadi perumahan. Itu berapa menit? 30 menit ya? Sekitar 15-an. Sekitar 15 bikin film, 15-20 menit dikirim ke panitia, ternyata masuk 10 besar. Itu juga bisa teman-teman mahasiswa gabungin antara kemampuan jurnalistik secara teorinya nanti dipelajari di kampus dengan bikin apa ya di dunia real. Bertempur sejak sekarang, jangan biarkan ilmu teman-teman itu nanti nganggur. Ini aja jurusan agribisnis dan UPR, bukan jurnalistik. Tapi karena gemarannya bikin film secara otodidak, akhirnya menang. Banyak program sosial, ini selintas saja ya. Anda bisa cari di googling aktivitas sosial macam-macam, ada PMI, ada UNHCR dan seterusnya, bisa Anda ikuti. Ya, jalur profesional banyak dipakai teman-teman di Jogja. Ada fotografer, ada atlet, ada pelukis di Taring Padi dan seterusnya. Banyak teman-teman saya keliling dunia karena kemampuan melukisnya, karena kemampuan nyanyinya, karena kemampuan tertentu yang dimilikinya, karena dia atlet khusus, karena dia fotografer handal.
awal-awal mulai dari sekarang harus mengincar beasiswa untuk S2-nya mau kemana? Kalau Pak Dokter kita S2-nya di Filipina, kemudian ikut short course di Argentina, kemudian di mana lagi, kemudian S3-nya di Jerman, Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Ikuti jejak beliau. View-nya sudah di depan mata, bukunya sudah ada, Anda baca, Anda ikuti. Jadi kampus UI ini termasuk kampus keren. Jadi kalau teman-teman nggak jadi lulusannya keren, itu memalukan. Gua Gibran lu, kata anak muda sekarang, ya kan? Yang keenam, yang G ini, maskapai itu di waktu-waktu tertentu, misalnya ulang tahun atau saat-saat ulang tahun negaranya atau ulang tahun maskapainya, sering ngasih tiket gratis promo meskipun terbatas. Maka teman-teman bisa memainkan ini. Syaratnya adalah paspornya sudah siap, karena ketika mengisut itu harus mencantumkan nomor paspor. Ini banyak, ya. Nah ini mainan saya teman-teman, untuk pengetahuan aja. Kenapa saya dulu dalam 5 tahun pertama ketika lagi nagih-nagihnya traveling, hidup saya hampir sebulan di Indonesia, sebulan di luar, sebulan di Indonesia, balik lagi keluar, karena faktor ini. Ini kelak Anda tahu, karena ada yang namanya di perbankan produk yang namanya kartu kredit. Mungkin sebagian orang tuanya ada yang memakai ini. Nah kartu kredit itu punya fasilitas kayak gini ya. Transaksi melahirkan poin, poin itu bisa di-redeem, ditukar menjadi tiket gratis. Banyak maskapai, Singapura Airlines, Scoot, Garuda, Citylink dan lain-lain. Nah, kenapa pilihan saya kok lebih banyak ke luar negeri? Karena Kompas menulis seperti ini. Wisata di dalam negeri itu mahal, maka kalau mau murah, berwisatalah ke luar negeri. Lagi kalau cuma ke Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, itu sangat-sangat terjangkau untuk kita. Wisata dalam negeri itu mahal, maka pilihannya ke luar negeri. Terakhir sebelum saya tutup, jadi catatannya begini. Teman-teman, hidup ini adalah barang siapa yang tidak bisa berjalan, sebetulnya dia sudah mati. Orang stroke itu dianggap udah gak hidup. Nah kita mahasiswa ini harus berjalan secara fisik dan juga pikiran dan juga sosial atau network. Tiga-tiganya harus jalan supaya hidup kita lebih hidup. Kalau kita nggak jalan, pikiran nggak jalan, network nggak jalan, hakikatnya kita sudah stuck, kuldesak, gak ada harapan tentang masa depan. Kalau masa depannya mau bagus, ya ikuti filosofi itu. Hidup adalah berjalan. Seringlah silaturahmi, seringlah traveling, seringlah berhubungan dengan banyak orang, terutama ikan-ikan pausnya, orang-orang yang sudah jadi, karena mereka bisa kita jadikan benchmark, kita sadap ilmunya, ya, untuk mendukung kesuksesan kita di masa depan. Yang kedua, mulai sekarang tabung, kurangi berapa mobilnya yang terutama belum punya paspor, agar semester depan sudah punya paspor. Nanti bikin itinerary sendiri. Yuk pas liburan semester ke Malaysia, yuk kita berburu tiket murah, yuk. Di mana informasi tiket murah bisa Anda dapatkan? Anda masuk bisa di 2 tempat, grup Facebook namanya Backpacker Dunia, sama grup Facebook Backpacker Internasional. Kalau mau riset sendiri di mana tiket-tiket murah itu, dan harus tengah malam, di atas jam 10 malam ke atas, skyscanner.com, skyscanner.com. Itu ada mahasiswa UGM tahun ini, mahasiswa Visipol, sisihkan uang beasiswa. Jadi uang beasiswa pun itu masih dia sisihkan, karena dia punya mimpi. Saya nggak sekedar ingin lulus dari UGM, tapi saya juga ingin
melihat negara mana yang nanti saya bisa lanjutkan untuk kuliah lanjut. Atau kalau nggak kuliah lanjut S2, S3, minimal saya sudah pernah ke negara yang saya impikan. Faktanya bisa. Anak ini menang di Wimun ini, dan saat ini sudah lebih dari 30 negara dia kunjungi. Dengan cara-cara seperti tadi. Menyisihkan, ngeriset di skyscanner.com, nyuri-nyuri informasi di komunitas backpacker dunia atau backpacker internasional, lalu isu tiket dan terbang. Nah, karena mahasiswa komunikasi, pesan ketiga saya adalah menulislah. Dari menulis apapun, karena kalau nggak dilatih, menulis adalah portofolio. Rekam jejak kita ada di tulisan. Nulis di mana aja, di media apa saja. Syukur-syukur lulus nanti Anda sudah bisa menelurkan satu buku. Buku apa saja? Tentang hipnoterapi, atau tentang komunikasi efektif, atau tentang apapun, atau pengalaman hidup 3 tahun di Jogja. Itu akan berguna bagi orang-orang lain yang ingin masuk ke kota Jogja. Dan apabila menulis itu ditulis dalam bentuk buku, moga-moga itu jadi legasi Anda. Kartu nama terbaik adalah buku. Ingat, catat, kartu nama terbaik adalah buku. Jadi kalau Anda mau melamar pekerjaan apapun, atau melamar beasiswa, atau bekerja sama bisnis dengan siapapun, kartu nama terbaik adalah Anda ingin tahu saya, ini pokok-pokok pikiran saya, Anda baca buku saya. Jadi kartu nama sekarang itu bukan lembaran selembar kertas kecil, itu bukan. Kartu nama adalah ini legasi. 7 turunan orang kalau punya buku namanya tetap dikenal, harum namanya, bahkan melebihi ibu kita Kartini. Ya kan, yang harum namanya ibu kita Kartini. Kalau Anda nulis melebihi ibu kita Kartini. Nah, setiap yang Anda tuliskan pasti kan ketemu orang yang membutuhkan ilmu itu. Dan itu artinya sedekah jariah. Anda masuk surga paling cepat. Nah, pesan yang terakhir ketika Anda sudah menjalani traveling adalah, yang paling penting jangan takut. Karena Tuhan itu bersama orang-orang yang nekat. Terus orang nekat itu pasti dilindungi Tuhan. Nah, saya sudah membuktikan kemana-mana. Saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa IT, tapi kemanapun. Terakhir itu kerampokan di mobil kita, kerampokan di San Francisco tanggal 4 April di Indonesia, lebih dari seminggu viral. Dardetor katanya dipecahi, semua koper diambil sama si bule itu. Ya, hari ini tetap di Jogja dan tetap happy. Dan itu pengalaman dirampok adalah mungkin pengalaman yang paling mengesankan dalam hidup saya, karena mungkin dari 200 juta penduduk Indonesia, mungkin 1-2, nggak ada 10 orang yang mengalami hal yang seperti itu. Sehingga saya bisa bercerita ke orang, hati-hati kalau di tempat kayak gini, karena kemungkinan bisa dirampok, antisipasinya begini-begini. Saya bisa bercerita karena saya mengalaminya. Gitu. Jangan takut tersesat. Penutupnya, wahai anak muda, travelinglah sebelum menyesal. Detik menulis begini, 75% orang berumur di atas 30 tahun menyesal tidak sering liburan atau traveling sewaktu mereka masih muda. Maka segeralah mengepak tas dan jelajah dunia sebelum terlambat. Ada pepatah, nah ini nih penutupnya ya, doa safar itu, orang yang safar doanya dikabulkan. Sering-sering traveling supaya doanya makbul.